bagi kalian sering kan belakangan ini lihat di mana-mana judi slot kayak Zeus, Mahjong dan lain-lain ya. Banyak banget bahkan platform-platform atau aplikasi-aplikasi judi yang luar biasa. Kenapa selalu ketika amplop itu datang ke kita terus kita mengatakan bahwa wah dia kok baik banget ya gitu. Nah itu yang baik, pilih itu aja, itu yang baik, pilih itu aja, itu pak itu yang baik. Apanya yang baik? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang sudah melihat judul, kami harapkan Anda lihat video ini sampai habis. Jika tidak, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan Anda. Kalian lihat judul, judi itu baik, tapi kami tidak buat judi itu benar. Oke, jadi kita bedakan antara baik dan benar. Dan sangat berbeda. Jadi baik itu belum tentu benar, benar itu pastilah dia baik. Nah, kalian, masyarakat Indonesia, dan terutama saya sendiri, karena apapun yang saya sampaikan di video ini bukan hanya untuk kalian tapi juga untuk mengingatkan diri saya sendiri, karena itulah tujuan kita berbagi ke kalian semua. Nah, bagi kalian sering kan belakangan ini lihat di mana-mana judi slot kayak Zeus, Mahjong dan lain-lain ya. Banyak banget bahkan platform-platform atau aplikasi-aplikasi judi yang luar biasa. Bahkan di kehidupan nyata juga kalian banyak lihat misalnya jackpot, dia model-model yang seolah permainan anak-anak ternyata judi kartu, judi apapun itu ya. Kalian yang sering berjudi, selamat bergabung di video ini. Mungkin ini video pertama kali dalam hidupmu yang mengatakan bahwa apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, tapi sebenarnya bukan saya yang mengatakan itu baik, itu yang kalian harus tahu. Yang mengatakan itu baik justru banyak atau sebagian rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia menyatakan itu baik. Jadi kenapa dinyatakan mereka itu baik? Nah, kalian beda kelas aja. Jadi judi yang kau pakai itu, judi yang kau mainkan itu, judi yang begituan. Tapi kalau kau judi dengan yang satu lagi, maka kau akan dikatakan baik. Judi yang seperti apa? Nah, kalian harus memilih judi di kelas elit. Nah itu dia bedanya. Kalau kalian judi di kelas bawah ya begitu. Kalau kalian judi kayak platform-platform yang sudah ternyata terbukti benar bahwa itu judi ya penipuan. Kayak yang seolah-olah itu permainan mata uang asing dan segala macamnya gitu ya. Kalian merasa itu baik-baik aja gitu. Nah itu yang saya katakan salah satu yang baik. Tapi ada lagi fenomena yang paling tragis yang sudah menjadi rahasia umum. Kita semua tahu sama tahu, tapi nggak tahu kenapa sulit sekali terjerat oleh hukum. Mudah-mudahan ke depan hukum kita bisa lebih banyak menjangkau dan menjerat hal-hal ini gitu. Apa itu? Calon legislatif atau calon-calon kepala daerah atau apapun itu yang menyebarkan uang, menyebarkan paket-paket atau apapun untuk tujuan agar dia dipilih mendekati pemilu. Nah ini dia. Jadi kita tahu sama tahu bahwa ini sudah menjadi budaya atau sudah menjadi kebiasaan yang bukan lagi aneh gitu di masyarakat. Setiap mendekati momen-momen pilkada, setiap momen-momen pileg atau momen apapun yang bersifat pemilihan pemimpin atau pejabat kita, banyak sekali amplop-amplop yang biasanya bertumpuk di warung ini kececer di mana-mana gitu. Banyak sekali uang kesebar kemana-mana. Apakah kalian pernah berpikir, ayo saya mengajak kalian berpikir dengan cara yang baru, cara yang men-bowling lah. Jadi saya merasa bahwa itu adalah judi gitu. Dimana judi, kalian harus tahu, kita tarik dulu pola berpikirnya, bahwa judi adalah meletakkan taruhan kita, meletakkan sebagian uang atau meletakkan sebagian harta kita untuk sesuatu yang kita tidak bisa tebak dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan hal yang berlipat-lipat gandanya gitu. Jadi misal kita letakkan 1.000 terhadap sesuatu yang kita tidak bisa tebak, sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, kemudian kita berharap balik 1 juta. Nah itu ya, itu yang dikatakan judi itu. Jadi pertanyaannya simpel, apa bedanya terhadap para pemimpin-pemimpin kita yang dulunya ketika dia terpilih itu menyebarkan uang-uang atau paket-paket? Apa bedanya? Apa bedanya dengan wakil rakyat kita yang dulu ketika sebelum dia terpilih dia menyebarkan uangnya, menyebarkan paketnya gitu? Dan hampir tidak ada bedanya. Dia meletakkan taruhannya. Misal dia pasang tuh 500 juta uangnya untuk disebarkan ke seluruh masyarakat yang dia mau tuju. Nah kemudian dengan harapan-harapan, masyarakat juga dia tidak bisa tebak. Dia akhirnya harus menunggu hasilnya, apakah dia menang atau tidak, apakah dia dipilih atau tidak. Dia juga tidak bisa tebak hasilnya apa.
Sehingga ketika dia menang, dia punya harapan besar, uangnya bisa balik lebih banyak dari gaji, dari tunjangan, dari pokok pikiran, dari yang lain-lain, belum lagi bermain proyek dan segala macamnya. Nah ini yang saya katakan judi. Tapi bagi kalian, para calon legislatif, para pemimpin, para wakil rakyat, para kepala daerah yang bermain dengan hati, kalian bangun 5 tahun berturut-turut, bahkan selama hidup kalian membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat, kalian memang tulus membantu, dan akhirnya kalian dipilih, selamat. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat, apa yang diamanahkan kepada kalian itu menjadi sesuatu yang berkah. Tapi bagi kalian yang berjudi, saya nggak bisa bilang apa-apa, selain semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak. Tapi saya mau berbagi kepada masyarakat Indonesia khususnya terhadap hal ini. Kenapa kita selalu katakan bahwa itu baik? Kenapa selalu ketika amplop itu datang ke kita terus kita mengatakan bahwa wah dia kok baik banget ya gitu. Nah itu yang baik, pilih itu aja, itu yang baik, pilih itu aja, itu yang baik. Apanya yang baik? Gitu. Nanti ketika anakmu yang berjudi, ketika keluargamu yang berjudi, kau marah. Nah, kau katakan bahwa dia penjahat, penjudi dan segala macamnya. Tapi ketika uang judi itu datang, kenapa dengan senang hati kau menerimanya? Saya bukan hanya mengingatkan ke kalian, tapi juga untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekeliling saya, untuk tidak berusaha menerima yang begituan. Nah itu, kau memang susah, kita memang susah, tapi kita punya harga diri. Dan harga diri itu tidak bisa dibeli dengan uang 200 atau 300 ribu rupiah. Harga dirimu itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Pilihlah orang yang betul-betul memang tulus untuk dirimu. Kan begitu harusnya. Jadi ini saya rasa hal yang aneh ya. Jadi semakin uang itu datang, semakin paket itu datang di dekat-dekat pemilihan, kecuali ya saya kecualikan lagi untuk orang-orang yang memang menggunakan anggaran aspirasinya untuk benar-benar jatuh kepada masyarakat selama dia memimpin. Akhirnya dia disukai karena itu. Saya rasa itu harusnya. Tapi jangan begitu dekat pemilihan, kau sebar tuh amplop kemana-mana. Kau sebar tuh paket kemana-mana agar kau dipilih. Nah ini. Kenapa kau berjudi? Dan parahnya lagi, terkadang banyak orang tua yang justru mensupport gitu anak-anaknya untuk berjudi di wilayah ini. Gitu. Dia nggak sadar itu judi. Nanti kalau dia berjudi slot, gimana? Suatu saat kau akan bertanggung jawab apa yang kau lakukan untuk anakmu, apa yang kau support untuk anakmu kelak di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa menjudge sekalian, tapi suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Dan kembali saya mengingatkan diri saya, suatu saat kelak jauh lebih baik saya memiliki anak yang menjadi seorang pedagang asongan keliling, yang menjadi seorang tukang solo sepatu, tapi itulah yang berkah daripada dia harus berjudi di wilayah itu untuk memenangkan suatu jabatan yang akhirnya menjerumuskan dia ke arah yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan sampai kapanpun saya menjadi ingatan yang baik untuk saya bahwa lebih baik anak saya menjadi tukang sol sepatu, lebih baik dia menjadi pedagang asongan keliling daripada dia harus berjudi di wilayah itu menjadi pemimpin dengan cara yang tidak berkah. Nah, saya rasa itu. Jadi kalau kita mau mencari solusinya, maka kita berpikir tentang analisis sosial ya. Analisis sosial artinya kita berbicara menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian kita mau mencari akar masalahnya. Akar masalahnya ini apa? Kok bisa judi ini menjadi baik gitu? Padahal tetap ya. Nah, di sini saya tegaskan bahwa judi ini tidak benar. Apapun itu bentuknya judi, itu tidak benar. Jadi kalian semua yang berjudi, baik itu berjudi secara judi yang selama ini kalian pikirkan itu judi, dengan judi yang tak pernah kalian pikirkan bahwa itu judi, itu tetaplah tidak benar. Sekalipun banyak masyarakat yang mengatakan ada beberapa hal yang baik, seperti slot yang dianggap sudah biasa, seperti caleg-caleg yang menyebarkan uang haramnya untuk kemenangannya. Nah itu, jadi saya katakan tegas bahwa itu tidak benar. Ketika tidak benar, maka hindarkanlah keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan ketika pun anak kita maju atau keluarga kita maju, maka harusnya kita menjadi orang yang mengingatkan dia. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Lebih baik kau kalah sebagai terhormat daripada kau menang dengan cara yang tidak baik. Nah begitu. Jadi akar masalahnya di mana gitu. Saya tidak hanya menyalahkan kepada caleg-caleg khususnya yang bermain begituan tuh. Tapi juga masyarakatnya ini saling salah nih. Di mana sekarang kita juga tahu sudah menjadi rahasia umum bahwa berbuat baik kepada masyarakat seumur hidup maupun kepada satu orang masyarakat, tiba-tiba di hari H itu dia dikasih 200.000, dia bisa tuh pilih yang kasih dia 200.000. Nah ini masalahnya gitu. Jadi si calon pemimpin ini juga bingung gitu. Wajar dong gitu, dia merasa kok nggak bisa ya. Akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang kita inginkan, karena orang-orang yang sebenarnya baik, dia tahu ketika dia tidak punya uang, dia tidak akan mencalonkan dirinya. Nah begitu.
Tapi nanti ketika calon-calon pemimpin itu tidak lagi mengingat kalian, kalian marah gitu. Kalian datangnya hari akhir aja. Kalau nggak hari akhir, mana pernah kalian mau peduli sama kami segala macamnya gitu. Lah kalian juga mau tahunya di akhir aja gitu. Jadi ini saling salah nih. Yang mau maju ini dia tidak tahu itu judi atau dia persetan dengan judi, ya. Yang penting dia menang. Nah, yang si masyarakatnya ini juga harganya cuman, ya saya berani mengatakan ya, kalau memang begitu ya harganya cuman segitu gitu. Cuman segitulah harganya, 200 atau 300 ribu. Kalau sampai dia mengorbankan orang yang selama ini tulus kepadanya hanya karena satu kali itu saja gitu. Jadi saya rasa kita perbaiki bersama ya. Harapan video ini adalah kita mengerti bahwa apa yang terjadi selama ini untuk khusus untuk permainan-permainan uang dan paket-paketan itu betul-betul di hari A untuk kalian pilih, khusus hanya untuk itu, maka itu adalah judi. Jadi itu tidak benar. Kau mau bilang itu baik, kau mau bilang itu orang apapun itu, tetaplah itu tidak benar dan semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Oke, bukan hanya di akhirat, kadang-kadang itu datang juga di dunia. Kita dapat uang itu, kemudian kita katakan itu baik, kemudian suatu saat kita tidak tahu uang judi yang kita nikmati itu akhirnya membuat anak kita jatuh ke jalan yang salah, membuat anak kita jatuh akhirnya menjadi seorang penjudi, kita tidak tahu itu. Jadi saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Video ini bisa menjadi inspirasi kita bersama, cara berpikir yang baru, dan mudah-mudahan menjadi jiwa kita yang baru sehingga ke depan kita bisa hidup untuk jauh lebih baik lagi, mendapatkan para pemimpin di negara yang kita cintai ini lebih baik, dan menjadikan negara kita jauh lebih baik, negara yang sama-sama kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.